Dari Makkah terus ke Muzdalifah, pergi haji adik-beradik. Sudah lama berceramah, baru ini saya diculik. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya diberikan waktu kesempatan yang amat sangat panjang. Insya Allah petang ini kita akan berbuka pada pukul 5.47, dan inilah ceramah terpanjang karena penantian azan maghrib itu luar biasa. Sampai-sampai banyak saudara kita yang mendengarkan azan zuhur rasanya seperti azan maghrib karena mirip sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada istilah culik, maka saya adalah orang diculik yang jatuh cinta kepada yang menculik. Sungguh kata yang dipilih oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, kata-kata yang tajam, tapi sesungguhnya itu memberikan kelembutan yang luar biasa. Saya disambut, dijemput dari Bogor, dari markas Islamic Center Az-Zikra sampai kemari dengan pengawalan yang luar biasa. Kemudian disambut, biasanya saya datang menemui para pejabat, tapi hari ini saya yang didatangi ke kamar, diucapkan selamat datang, disambut, diajak berfoto. Lalu kemudian saya kira foto-foto ini kalau saya share akan menaikkan rating insya Allah dan menghilangkan tuduhan-tuduhan bahwa radikal, anti NKRI dan lain sebagainya bagi orang-orang yang tidak mengenal. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Datanglah Sukarni kepada Soekarno. Mirip namanya Pak Ustadz, tidak ada yang kebetulan, ini takdir Allah. Pak Sukarni datang kepada Bung Karno, Presiden Insinyur Soekarno. Kata dia, kita ini Bapak Presiden harus kita deklarasikan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia hari ini, hari Kamis, tanggal 16 Agustus 1945. Kata Presiden Soekarno, besok 17 Agustus. Kenapa mesti menunggu besok? Kata Sukarni, karena besok adalah Jumat Legi. Saya percaya bahwa itu hari kebahagiaan. Presiden Soekarno percaya hitungan-hitungan hari. Besok adalah 17 Agustus dan angka 17 memiliki angka rahasia. 17 rakaat orang Islam salat menempelkan keningnya ke lantai mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 17 Ramadan turunnya Al-Quran. Dan angka 17 merupakan angka yang saya pilih, bukan hari ini Kamis. Dan jangan lupa besok hari Jumat, induk dari segala hari adalah Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Dan besok juga Jumat yang jatuh pada bulan suci Ramadan, karena 17 Agustus 1945 jatuh pada tanggal 9 Ramadan. Bertemu dua kemuliaan, Sayyidul Ayyam, induk segala hari-hari Jumat, Sayyidus Syuhur, induk dari segala bulan Ramadan. Maka 17 Agustus 1945 dipilih menjadi hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Allahu Akbar. Orang yang berteriak Allahu Akbar tidak menghilangkan nasionalismenya. Orang yang cinta kepada NKRI tidak menghilangkan Allahu Akbarnya. Dari mana dibenturkan antara nasionalisme dengan kemerdekaan? Dari mana dibenturkan antara Allahu Akbar dengan kecintaan dengan negara kesatuan Republik Indonesia? Maka orang yang tidak mengerti sejarah, orang yang tidak paham bagaimana negeri ini, bangsa ini merdeka. Negeri ini, bangsa ini merdeka karena teriakan Bung Tomo, Allahu Akbar. Dan pada tanggal 9 Ramadan 17 Agustus 1945, orang-orang yang lapar yang menggerek bendera itu, Presiden Soekarno, Bung Hatta, setelah merdeka, setelah bendera itu tegak di atas kepala mereka, Bung Karno mengangkat tangannya berdoa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada mukaddimah preambul Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, karena orang yang puasa berteriak menggetarkan nyawa itulah, maka Belanda itu lari potang-panting kembali ke Amsterdam. Andar yang berteriak itu orang kenyang, Belanda tidak akan takut. Orang lapar itu teriakannya luar biasa. Kalau tidak percaya, mari kita dengarkan teriakan orang lapar. Allahu Akbar.
luar biasa. Coba nanti habis berbuka kita teriak Alhamdulillah. Artinya apa? Sekarang kita mengalami ada dua fobia. Yang satu fobia Islam, dia takut mendengar teriakan Allahu Akbar. Yang satu fobia nasionalisme, dia takut melihat kebangsaan. Ini keduanya tidak benar. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah bagian dari keimanan. Tanggal 19 Desember tahun 1948, saat itu Belanda mulai agresi kembali. Maka pada saat itu juga Presiden Soekarno diminta oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk mengumumkan bahwa negara darurat, kita harus melawan Belanda. Tapi pada saat itu Presiden Soekarno tidak sampai hati karena Presiden Soekarno khawatir ini Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit. Tapi rupanya sakit itu hilang dari dirinya karena semangat yang luar biasa. Maka dia tetap melawan. Tanggal 19 dia melawan, tanggal 25 dia tertangkap. Dan pada saat itu atas jasa dalam tanda kutip pengkhianatan seorang anak bangsa, warna kulitnya sama dengan kita, wajahnya sama dengan wajah kita, hidungnya sama dengan hidung kita, bahasanya bahasa sama dengan kita, tapi hatinya berkhianat kepada Belanda. Akhirnya pasukan tentara nasional Indonesia ditangkap, dikepung oleh Belanda. Tapi Jenderal Besar Sudirman otaknya cerdas luar biasa. Begitu dia tahu kita akan dikepung, ditangkap, dia kumpulkan semua pasukan, dia ajak berzikir tahlil, afdhul zikri la ilaha illallah. Mereka bertahlil beramai-ramai, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Keajaiban muncul. Belanda menembak pengkhianat itu karena menyangka ini informasi bocor, tidak benar. Kamu katakan ada presiden, ada jenderal, ada panglima besar, mana yang ada orang yang sedang tahlilan? Ternyata Belanda tahu juga mana tahlilan. Katanya ada panglima besar, yang ada orang tahlilan. Kamu pembohong, ditembak mati itu pengkhianat. Dunia tidak dapat, akhirat melayang, mati dalam keadaan mati konyol. Lalu setelah peristiwa itu selesai, Jenderal Besar tidak tertangkap, mereka datang berlomba-lomba menjumpai Jenderal Sudirman. Jenderal, ya, apa jimatnya sampai tidak tertangkap? Mereka sangka Jenderal Sudirman jimatnya diikat di tangan, diikat di pinggang. Mereka sangka ada keris kecil yang diletakkan di dompet. Ini bahaya kalau keris kecil kita letakkan di dompet, nanti kerisnya patah, pantat tertusuk. Apa itu jimat Jenderal Besar Sudirman? Jenderal Sudirman tersenyum. Kamu tahu jimatnya 3. Yang pertama, wudhu tidak pernah putus. Jenderal Besar Sudirman tidak pernah putus wudhunya. Sampai pada saat dia sakit, sampai saat digotong, wudhu tidak pernah putus. Yang kedua, sholat berjamaah. Karena dia adalah orang yang tak pernah tinggal sholat berjamaahnya. Sampai perang sekalipun, dia amalkan syariat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sholat khauf, sholat dalam keadaan ketakutan, disusun 2 pasukan berbaris. Itu yang diajarkan Nabi pada bala tentaranya. Nabi Muhammad menjadi imam, dan disusun baris pertama sholat, baris yang kedua memegang senjata untuk melihat kalau ada musuh datang. Selesai 2 rakaat salam, baris pertama mundur ke belakang, baris belakang maju ke depan, solat dilaksanakan. Sampai apa kata Allah Ta'ala, wa idza kunta fihim fa aqamta lakumus shalah. Pada saat perang sekalipun kalian tetap melaksanakan solat berjamaah. Itu diamalkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pertama, wudhu tak putus. Yang kedua, solat berjamaah walaupun perang. Yang ketiga, cinta kepada bangsa. Namanya tidak pernah minta diabadikan, dia tidak pernah minta dibuatkan. Apa doanya? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Apakah mesti satu nafas? Tidak, jangan dipaksakan, nanti nafasnya habis. Boleh disambung, silakan. Oh, doanya panjang sekali Pak Ustadz. Kami diajarkan doa yang pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Oke, nggak masalah, daripada nggak baca doa sama sekali. Itu menunjukkan doa pada orang meninggal sampai. Yang kedua, ketika Nabi SAW lewat di suatu makam, Nabi membelah pelepah korma, Nabi tusukkan ke makam. Sahabat heran, kenapa pelepah korma ditusukkan ke makam ya Rasulullah? Ini pelepah korma bertasbih.
tasbihnya sampai pada orang yang meninggal. Maka kata Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676, dari kalangan mazhab Syafi'i, kalau tasbih pelepah korma saja sampai pada orang yang meninggal, apalagi bacaan ayat Quran yang dibacakan di Mabes TNI Angkatan Darat sampai. Gak juga percaya sampai, payah membuktikannya. Saya sudah bacakan dalilnya. Sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar bin Khattab, anak kandung Umar bin Khattab. Dia berpesan, nanti kalau aku meninggal, di atas makamku bacakan pada bagian kepalanya awal Al-Baqarah, pada bagian kakinya akhir Al-Baqarah. Awal Al-Baqarah 5 ayat, bagian kaki Al-Baqarah 3 ayat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh, murid Imam Ibnu Taimiyah. Itu menunjukkan bacaan Quran sampai. Dalilnya sudah, tetap juga ngotot, nggak percaya. Saya nggak yakin. Nama sampean siapa? Nama lengkap. Untuk apa Pak Ustaz? Nanti kalau mati saya kirim Fatihah. Kalau nggak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Nggak usah dipermasalahkan. Yang mau setuju baca, yang nggak baca ya nggak apa-apa. Tapi saya tetap request pesan, nanti kalau bapak ibu dapat pesan SMS WA Ustadz Somad sudah meninggal dunia, kirimkanlah Fatihah ke Riau, insya Allah sampai, tanpa sebutkan alamat. Untuk Abdul Somad nggak perlu sebut titel pun sampai. LCMA lagi cemas menghadapi anggota TNI. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tadi menduga di tengah jalan, ini pertama kali ceramah di Mabes TNI. Adapun di Riau saya diundang di Korem Wirabima. Hari ini saya ketemu dengan Bapak mantan Danrem, kenangan kami yang lama. Saya tak pernah melupakan beliau. Setiap ceramah saya selalu ingat beliau. Kenapa? Karena baju ini dari beliau. Oke. Saya biasa pakai baju polos-polos saja. Tapi kalau pakai baju ini ada bunga-bunganya. Jamaah nanya, baju Ustadz kok berbunga? Menunjukkan suasana hati sedang berbunga-bunga. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, almar'u ma'aman ahab. Orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia cintai, walaupun dia sudah meninggal dunia. Hati kita masih bersama dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Hati kita bersama dengan Presiden Soekarno. Hati kita bersama dengan para penegak bangsa. Kenapa? Karena jasa-jasa mereka. Itulah yang dikenang. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang luar negeri dibawa mati. Salah, hutang budi dibawa mati. Kalau kita sudah berhutang budi pada orang, kita akan bawa mati. Maka jangan sampai kita berhutang budi. Mau tidak mau, suka tidak suka, saya sudah berhutang budi. Kenapa? Akan dikawal 6 poreder menuju IPB. Masya Allah. Dulu waktu kecil di kampung, kalau sudah mendengar suara ini pasti 2 pejabat dengan orang mati. Bunyi ustadz keluar dari mobil. Masya Allah. Hanya Allah saja yang bisa membalas budi baik ini. Man ahsana ilaikum. Siapa yang pernah berbuat baik pada kamu, fakafi'uhu, balas budi baiknya. Kalau kamu tidak sanggup membalasnya, doakan mereka. Ya Allah, panjangkan umur para pemimpin-pemimpin kami yang ada hadir di sini. Sehatkan badan mereka supaya bisa menolong NKRI ini sebagai negeri yang dihormati di tengah dunia ini, ya Allah. Andai mereka mati, jadikan mereka sebagai orang-orang yang syahid karena sudah membela negeri ini. Orang yang syahid tidak merasakan 4. Yang pertama, tidak merasakan sakaratul maut, melainkan seperti kal-qarsi, seperti cubitan pada tangan. Indahnya mati. Tiap pagi, tiap petang, tiap malam kita berdoa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut. Kematian seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Kematian seperti kulit kambing, kambing dikuliti hidup-hidup. Kematian seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Tapi keindahnya kematian mereka yang syahid, para tentara kita yang membela negara kesatuan Republik Indonesia. Nun, di tengah perbatasan, di sana tempat para pemberontak, gugur mereka, menangis istrinya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan katakan mereka mati, bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, kalian yang tidak merasakan bagaimana kehidupan mereka yang begitu indah. Mereka yang syahid bukan yang meledakkan dirinya membawa kompor. Mereka yang syahid, siapakah yang syahid? Mereka yang membela negaranya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia langkahkan kakinya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu yang menghilangkan rasa takut dari dalam hatinya. Itu yang membuat dia tidak cemas.
ketika ditangkap tentara-tentara Israel oleh pasukan Palestina, mereka buka, celananya, ternyata tentara Israel itu pakai pampers, kencing-kencing mereka, ketakutan. Tapi tentara kita tidak ada takutnya sedikit pun. Kenapa? Mana urat takutnya sudah putus. Ala inna auliya Allah, ketahuilah orang-orang yang menolong agama Allah, orang-orang yang ditolong oleh Allah, la khaufun alaihim, mereka tidak ada rasa takut, walahum yahzanun, tak ada rasa sedih. Takutnya sudah dicabut Allah, sedihnya sudah dicabut Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang ada dalam diri orang-orang yang berpuasa. Dia tidak takut. Padahal dokter sudah memvonis dia, "Bapak jangan puasa, ini ususnya sudah bolong." Kemana-mana bawa tas laptop, disangka orang isinya laptop, ternyata roti gabin. Setiap setengah jam sekali harus ngunyah. Tapi ketika dia berpuasa dengan benar, heran, kenapa sakit mahnya hilang. Melapor ke dokter, "Pak dokter, ya, saya kalau tidak puasa biasanya perut ini sakitnya minta ampun. Tapi kenapa ketika saya berpuasa kok malah penyakit mah saya hilang? Kok bisa begitu?" Dokter Muslim tersenyum. Apa kata dia? "Bapak tahu nggak? Tadi ketika sahur, Bapak sudah berkata, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala." Aku berniat puasa besok. Maka ketika Bapak berniat, otak Bapak sudah memprogram, "Hai usus, besok nggak ada nasi, besok nggak ada lontong sayur, besok nggak ada ayam penyet, besok nggak ada ayam pop, besok nggak ada rendang." Maka pada saat itu semua organ tubuh Bapak sudah siap. Maka pada saat makan jam siang, jam sore, dia tidak akan mengeluarkan zat asam lambung. Kenapa? Karena dia tahu, wahai usus, kamu keluarkan zat asam lambung untuk mencerna nanti ketika azan maghrib berkumandang. Itu mukjizat Al-Quran, Allah yang kasih tahu. Tapi hari ini orang tidak percaya. Alhamdulillah, kita sedang memperingati nuzul Al-Quran. Banyak sekali peristiwa-peristiwa. Tunjukkan di mana orang bisa hafal kitab suci sampai hari ini. 30 juz, 114 surat. Imam besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Hasanuddin Sinaga MA, 30 juz ada di kepalanya. Beliau hafal Quran. Tadi Quran tak beliau buka, tutup aja, pejam mata. Beliau kalau pejam mata, nampak semua 30 juz. Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Ma'idah, An-Nisa, Al-An'am, Al-Anfal, semua ada. Coba kita, kolak 2 mangkuk. 30 juz di kepalanya, Pak. Ibu berapa? 2 juz, Pak Ustaz. Juz pokat, juz melon. 30 juz di kepalanya. Cita-cita ibu saya yang tidak tercapai sampai sekarang adalah ingin menjadi anak hafal Quran. Saya pulang membawa 2 ijazah, kiri LC, kanan MA. LC dari Al-Azhar Kairo, MA dari Maroko. Mak, aku bawa pulang LC MA. Kok nggak hafal Quran? Di Mesir nggak ada ngapal Quran. Ada 4 tahun. Tingkat 1 2 juz, tingkat 2 2 juz, tingkat 3 2 juz, tingkat 4 2 juz, LC 8 juz. Pulang sekarang min. Setiap naik pesawat hilang 2 juz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an luar biasa. Yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami mudahkan Quran untuk dihafal. Fahal mim muddakir. Adakah yang mau menghafalnya? Adakah yang mau mengingatnya? Saya paham, saya tahu tentara-tentara banyak yang hafal Quran, banyak yang bisa baca Quran, tapi karena acara petang ini acara nasional, maka pakai qori naturalisasi dari imam besar Masjid Istiqlal. Kami ketika acara di Korem, Wirabima, Pekanbaru, saya lihat pakai baju tentara naik ke atas. Dalam hati saya, pasti qori nggak datang. Ternyata qori. Saya minta direkam, upload ke YouTube. Supaya apa? Supaya anak-anak yang melecehkan Al-Quran, yang menginjak Al-Quran, melihat itu gemetar dia. Kamu yang ngejek-ngejek Quran, kamu ngejek Quran kan karena selama ini yang baca Quran tuh ustaz, kamu sepelekan. Nih, tentara baca Quran. Melihat gambar tuh, mencret dia langsung. Bapak-bapak dari tentara, bapak nggak perlu ceramah, bapak nggak perlu kultum, cukup dengan seragam tentara, sholat di masjid, Allahu Akbar. Saya tinggal nunjukkan ke anak-anak, lihat tuh, lihat, tentara pakai pistol besi sholat.
Ini pistol air nggak sholat. Lihat tuh, tentara jenderal bintang 4 sholat. Ini bintang 7 nggak sholat, pusing kepala. Bangga kita luar biasa. Jadi itulah hebatnya. Makanya saya ketika tamat sekolah dulu, ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi pegawai, ada macam-macam. Sekarang alhamdulillah reuni, hidup lagi grup, kebanggaan luar biasa. Saya dijemput di bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Matang tentara pakai baju seragam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ingat Somad? Loh, dia nggak manggil Ustaz. Somad gitu, siapa? Kawan satu kelas dulu. Masya Allah. Di Aceh juga begitu, di Banda Aceh. Kawan satu kelas dulu. Masya Allah, bangga saya. Begitu ketemu, langsung saya ajak foto. Foto. Untuk apa? Supaya ngejek-ngejek saya, supaya jangan lagi ngejek saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tolong agama Allah ini dengan seragammu, tolong agama Allah ini dengan kekuasaanmu, tolong agama Allah ini dengan jabatan yang ada di tanganmu. Pulang saya dari Maroko tahun 2008 bulan Ramadan, sekarang 2018 bulan Ramadan, genap 10 tahun saya sudah pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara tak langsung ini hadiah terbesar yang diberikan Allah. Abdul Somad, 10 tahun kau ceramah, kuberikan kau hadiah terindah, ceramah di Mabes TNI Angkatan Darat. Masya Allah. Pulang saya, tiba-tiba datang 3 orang bapak-bapak. Ustaz Somad, apa yang bisa kami lakukan untuk menggoncang negeri ini? 3 orang ini semuanya, 3-3 udah pensiun, tangannya bergoncang. Dalam hati saya, apa yang mau kita lakukan? Kalau mau menggoncangkan ketika ada kekuasaan, kalau begitu orang yang minoritas, saudara-saudara kita akan teraniaya. Tidak, karena Al-Quran mengajarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah menurunkan agama ini rahmatan, menjadi rahmat bagi semesta alam. Nabi melepas pasukan menuju tempat bernama Mu'tah. Zaman dulu kalau ada pasukan perang, ratakan dengan tanah, hancurkan, bunuh semuanya. Tapi pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satajiduna rijalan fis sawami, nanti kalian akan menemukan para pendeta di gereja-gereja. La ta'ridu lahum, jangan ganggu pendeta. La taqtulu sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak kecil yang menyusui. Wa la taqtulu shaykhan faniya, jangan bunuh orang tua renta yang tidak berdaya. La taqta'unna sajaratan, jangan potong pokok kayu. La ta'qiranna nakhlan, jangan cabut pohon korma. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. Maka Islam tidak pernah menghancurkan. Kalau ada yang meledakkan, bukan ajaran Islam. Ada yang membunuh, bukan ajaran Islam. Kalau mereka yang berbeda agama denganmu, tidak seakidah denganmu, mereka tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, mereka tidak membunuh kamu. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Mereka tidak mengusir kamu, tidak memerangi kamu. Antabarruhum, silakan buat baik kepada mereka. Kawan sekantormu, tetanggamu, kawan akrabmu, silakan berbuat baik pada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil, jangan sampai kau tidak adil karena berbeda agama. Abdul Somad hari ini, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, buka WA, masih dapat SMS dari teman, dari sahabat. Siapa namanya? Siapa namanya? Keluarga Tumpal Panjaitan, Donald Panjaitan, Natal Panjaitan. Selamat bulan puasa. Kita dulu berteman waktu kecil, kita dulu bertetangga berdekat rumah. Apa maknanya? Tidak ada permusuhan antara kami. Tapi kalau sudah dalam ritual ibadah, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Makanya kalau nonton ceramah Ustaz Somad sampai habis baru komen. Ini bahayanya kalau nonton sama orang nggak punya paket. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ya, saya satu kantor sama teman beda agama. Boleh nggak saya hadir acara pernikahan dia? Nikahnya di mana? Di hotel Pak Ustaz. Silakan datang. Ucapannya Pak Ustaz, selamat menempuh hidup baru. Semoga selamat sampai ke Pulau Harapan. Selamat dari pukulan ombak dihempas gelombang. Oh, itu ucapannya? Iya. Oh, jadi bukan ucapan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Itu untuk yang sesama muslim, tapi niatnya baik semua. Oh gitu Pak Ustaz, ya. Setelah selesai foto-foto, silakan. Foto bukan ritual ibadah.
Nanti makannya Pak Ustadz, oh kita kan sudah lama bertetangga, berteman, bersahabat, berkawan, pasti dibuatkan Muslim food, makanan muslim, silakan makan. Itu cateringnya muslim. Setelah makan Pak Ustadz ya pulang. Ada yang satu setelah makan di sini mampir non muslim food. Ayo pulang, mampir. Itu teman saudara kita yang makan, kita di sini. Saya kuahnya aja Pak Ustadz. Nggak bisa. Kita ada aturannya. Menjaga kesatuan ini penting. Ada seorang ulama besar namanya Imam Al-Hasan Al-Basri dari Basrah, Irak. Dia sakit. Tetangganya turun ke bawah rumah bukit. Tetangganya di atas, Kristen, non muslim, turun ke bawah. Lalu ketika dia lihat sampai ke ruang tamu, mana Hasan Basri? Hasan Basri di kamar, nggak bisa keluar. Oke, dia masuk ke dalam kamar, dia lihat ada ember di sudut kamar. Ini apa Hasan Basri? Ember nampung air. Airnya dari mana? Itu yang netes dari. Apa kata Allah? La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari tidak mungkin menabrak bulan, bulan tidak mungkin menabrak matahari. Wa kullum fi falaki yasbahun. Semuanya beredar di garis edarnya masing-masing. Kayaknya saya hafal ayat ini Pak Ustaz. Iya, Yasin. Yasin yang selalu ibu baca. Bapak habis maghrib ke isya kan selalu. Habis maghrib, isya, TV mati, HP mati, stop. Anak sini, baca. Sudah juz berapa? 5 apa? Juz 5? Enggak, Iqra 5. Baca. A, bataba, batata, batasa. Nah, anak nomor 2 sudah sampai banyak. Baru mau ngaji Pak. Oke. Istri baca. Yasin. Loh, kok Yasin terus? Persiapan untuk papa. Apa sih sebenarnya isi Yasin itu? Ternyata Yasin bercerita tentang matahari tidak mungkin nabrak bulan, bulan nggak mungkin nabrak matahari. Wa kullum fi falaki yasbahun. Semua beredar di garis edarnya masing-masing. Tapi ternyata NASA, Badan Antariksa Amerika, bingung. Ini matahari berjalan, bergerak atau diam? Bumi bergerak, bintang bergerak, Neptunus bergerak, Merkurius bergerak, Pluto bergerak. Nah, sekarang matahari ini bergerak atau tidak? Yang satu mengatakan matahari bergerak, yang satu mengatakan matahari nggak bergerak. Ternyata ikhtilaf juga mereka. Apa kata surat Yasin? Asy-syamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari bergerak kencang di garis edarnya. Oh, ternyata matahari itu bergerak. Kenapa ketika diteropong matahari tidak bergerak? Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dia tidak berputar seperti bumi, tapi dia berputar kencang di tempat diamnya. Sama seperti velg mobil racing, ketika dilihat dengan kamera seperti tidak bergerak. Saking kencangnya 200 km per jam, sehingga kelihatan tidak bergerak. Siapa yang memberitahu kita tentang matahari bergerak, planet-planet bergerak? Yasin sudah bercerita tentang itu. Lalu kenapa yang menemukannya Badan Antariksa Amerika, NASA? Kenapa bukan orang Islam? Karena orang Islam baca Yasin tidak memahami artinya. Yasin dibaca ketika pindah rumah untuk ngusir hantu jembalang tanah Suster Ngesot. Katanya kalau baca Yasin bisa pergi hantu-hantu, setan-setan. Memang betul. Silakan baca. Karena itu ayat Al-Quran. Fungsi Al-Quran pertama, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Quran sebagai syifa penyembuh, penawar duka. Siapa yang hatinya susah baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Bacanya pelan-pelan. Ini sekarang banyak orang baca cepat-cepat, langsung beli. Macam hitung uang aja. Turjaon, fayakun. Mana mau menenangkan hati? Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, diam. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Mendengar bacaan Quran tadi tenang jiwa kita. Dan bacaan Quran kalau direnungkan bisa meneteskan air mata.
Bayangkan ketika Syekh Abdul Rahman Sudais membaca ayat, Syekh Su'an As-Suraim, Syekh Mu'aitli, Syekh Affasi membaca ayat, kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka melepuh, gosong, terbakar, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru. Melepuh, kami ganti dengan kulit yang baru. Liyazuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Diletakkan kerikil neraka di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Mendengar ayat itu dibaca, menangis imamnya. Jamaah umroh kita pun menangis juga. Selesai sholat, nanya, sampean nangis kenapa? Lama betul baru ruku. Oleh sebab itu, belilah Al-Quran yang ada terjemahnya. The Miracle References, miracle, amazing, luar biasa. References, referensi yang luar biasa. Kenapa? Di dalamnya ada 5. Ada ayat Quran, ada tajwid berwarna, nun mati berjumpa dengan qaf biru, qab, ba qalqalah hijau, warna-warni, kita ingat bacaannya. Lalu kemudian di dalam ada terjemahannya. Selama ini terjemahnya, ini ayat, ini terjemah. Tapi ketika kita beli Quran yang bagus ini, ada terjemah potong-potong. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Syahrul, bulan Ramadan, bulan Ramadan. Alladzi, yang unzila, diturunkan, fi, di dalamnya, hi-nya Quran. Oh, ternyata ini artinya. Allah susun ini Quran dengan susunan yang luar biasa. Surat yang terpanjang Al-Baqarah. Di sanalah kosakata terbanyak. Sengaja disusun Allah di kosakata terbanyak, terbesar di surat Al-Baqarah. Siapa yang menguasai kosakata di surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar, maka otomatis dia menguasai surat-surat yang lain. Mudah bagi dia untuk memahami yang lain. Afala yatadabbaruna al-Quran, mengapa mereka tidak merenungkan isi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, apakah hati mereka sudah terkunci? Baik sekali. Tapi Quran ini belajar, kita mesti berguru. Kalau tidak berguru, kita tidak tahu bacaannya. Amaso, hah? Kok alamaso? Sampean ngajinya di mana? Guru saya ada. Siapa gurunya? Google.com. Tapi kalau bisa jangan yang lain-lain tahu, saya malu nih. Televisi Pendidikan Indonesia dulu acaranya tengah malam. Memang biasa acara-acara agama itu tengah malam, jam-jam 1 lah. Apa acaranya? Orientalis dari Prancis masuk Islam. Orientalis orang barat yang mengkaji Islam, mencari kelemahan Islam, tapi malah terpedaya dengan Islam, akhirnya masuk Islam. Apa pesan dia? Baca Al-Quran dengan bahasa apa dia diturunkan. Sekarang banyak orang baca Quran pakai translate yang transliterasi Indonesia. Ketika baca ramai-ramai betul, tapi pas suruh baca satu-satu, coba baca sendiri. Ya Asin. Loh, kok ya Asin? Ini A-nya 2. Alat zina. Loh, kok menjadi alat zina? D sama Z itu bacanya za. Alladzina. Dalam bahasa Arab ada huruf za, ada huruf za, ada huruf Allah. Itu tidak ada dalam bahasa kita. Ada sa, ada tha, ada sya, ada so. Abdus Somad. Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Tentang nama dia. Ini tidak ada dalam bahasa lain, Pak. Ribet nih bahasa Arab nih Pak Ustadz. Kenapa mesti diturunkan dalam bahasa Arab? Ribet ini bahasa Arab. Ente kan belajar bahasa Inggris. Iya. Dalam bahasa Inggris juga ada huruf sya, shin. Mana contohnya? Workshop. Where are you going? I am going to shopping center, Washington DC. S dengan H tetap sya. Makanya banyak pertanyaan ke WA saya, Ustaz, mana yang betul? Insya Allah pakai SY atau insya Allah pakai SH? Itu masalah transliterasi saja, Mas. Kalau Indonesia shinnya SY, maka insya Allah. Tapi kalau Inggris SH. Zakir Naik kenapa pakai SH? Karena dia India itu ikut ejaan Inggris. Kita nggak mau ikut Inggris. Belajar bahasa Inggris. Saya Pak Ustaz, anak saya pusing nggak bisa bahasa Inggris. Mudah, kirim ke Pare. Kirim ke Pare. Kawan saya kirim ke Pare, 6 bulan pulang lancar bahasa Jawanya.
Bahasa Arabnya lancar juga, bahasa Inggrisnya lancar juga. Bonusnya TOEFL, Test of English Foreign Language. Inggris silakan, tapi jangan lupa, emang ente sholat pakai bahasa Inggris? Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for Rabbi firli, please forgive me, warhamni, bless me. Emang nggak bisa saya bahasa Inggris? Oleh sebab itu maka ini bahasa harus kita pahami. Tidak melarang orang bahasa Inggris. Malah kami di Maroko jajahan Prancis. Tiba-tiba pas lagi baca daftar mata pelajaran yang diambil semester ini, bahasa Prancis. Saya paling berani ngadap-ngadap begini. Saya datang ke rektor. Assalamualaikum rektor. Waalaikumsalam. Ini nggak ada gunanya nih bahasa Prancis. Nggak dipakai di Riau. Ente belajar di sini, ikut pelajaran. Kalau nggak mau, out. Ngeri juga kita. Akhirnya ngambil lagi pelajaran itu, belajar lagi dari awal. A, B, C, D, E, F, G. Dari awal lagi. Siapa nama kamu? Komong Tutapel. Nama saya Abdul Somad, Jumapel Abdul Somad. Saya mahasiswa di Darul Hadis Institute. Je suis étudiant à Darul Hadis Établissement. Saya tidak bisa bahasa Prancis, bisanya bahasa Arab dan Inggris. Je ne parle pas français, parle anglais, arabe. Pokoknya patah-patah tuh lidah. Yang penting beasiswa nggak putus. Artinya apa? Silakan anak-anakku, adik-adikku mau belajar bahasa, silakan. Ceramah Ustadz Somad akan diterjemahkan di dalam bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Prancis oleh siapa? Anak-anak kita. Silakan, tolong agama Allah dengan kekuasaan, dengan kekuatan, dengan kecerdasan, dengan ilmu pengetahuan. Tebarkan salaf supaya jangan ada fitnah-fitnah, jangan ada fitnah. Ini semua kebaikan-kebaikan. Ghulibatir Rom, bangsa Romawi dikalahkan. Siapa yang mengalahkan Romawi? Persia. Persia mengalahkan Romawi. Ada dua blok, blok barat Romawi, blok timur Persia. Fi adnal ardi, di bumi terdekat. Terjemahan Al-Quran, coba perhatikan. Persia mengalahkan Romawi di bumi terdekat. Ternyata ditemukan sekarang terjemahan yang benar, bukan bumi terdekat, tapi bumi terendah. Di mana bumi terendah? Dead Sea, laut mati. Dead mati, sea laut, Dead Sea, laut mati. Di Yordania. Ternyata di Yordania ada laut mati. Saking kan asinnya, ikan pun tidak hidup di dalam. Makanya banyak orang Indonesia, kawan kita, sahabat kita, tetangga kita pergi wisata ke laut mati, melihat kuil Petra, melihat keajaiban dunia. Tapi ada juga yang ingin dia capai di laut mati. Saya kemarin Pak Ustadz mandi di laut mati. Untuk apa? Ngirangin kudis, kurap gatal-gatal. Garamnya dijual. Ternyata permukaan bumi yang terendah di bawah permukaan laut adalah laut mati. Al-Quran sudah bercerita 14 abad yang silam. Kawan saya SPOG, spesialis kandungan. Dia mengadakan seminar. Kebetulan kami diundang oleh salah satu stasiun TV berdua. Saya ayat-ayatnya, beliau tentang masalah kehamilan. Lalu dia tanya, Ustadz Somad, ya, ini ada ayat manusia diciptakan dari nutfah, sperma, berubah menjadi alaqah, darah berubah menjadi mudghah, daging, lalu daging ini kemudian berubah menjadi tulang lalu kemudian dibalut oleh daging, lalu kemudian menjadi makhluk yang sempurna. Ditutup ayat itu dengan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Dari sperma, berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, berubah menjadi tulang dibalut daging, jadi manusia. Kira-kira Nabi Muhammad tahu ini dari mana? Akhirnya saya, Pak Ustadz, kata dokter SPOG spesialis kandungan, saya pun nanya ke dokter Amerika ketika sama-sama seminar. Dokter, ya, our prophet said about mankind. Ini Nabi kami pernah berkata tentang manusia. Kata dia dari sperma berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, berubah menjadi tulang, dengan detail, lengkap, persis seperti ilmu yang kita pelajari. What's your opinion about this? Bagaimana pendapat Anda tentang ini? Apa kata dia? Mungkin Nabi kamu itu sudah punya teleskop.
Mereka susah menangkap itu, tapi kita yang beriman mudah saja percaya. Dari mana Nabi Muhammad yang buta huruf tidak bisa tulis baca bisa tahu proses kejadian manusia sedetail-detailnya? Al-Quran menyebutkan tentang itu 14 abad yang lalu, di tengah masyarakat buta huruf primitif yang tidak punya peradaban, taknya bukan mengikut hatinya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah iman. Saya percaya dia nabi, saya percaya dia utusan Allah, bukan karena saya ikut bapak moyang datuk saya. Saya percaya dia utusan Allah karena saya melihat dalam Quran banyak sekali perkara-perkara yang tidak mudah masuk akal, tapi ada dalam akal manusia, yang dulu tidak mungkin ditemukan manusia, tapi terjadi kebenarannya saat ini. Sanurihim ayatina fil afaq, kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di atas langit. Wa fi anfusikum, di dalam diri kamu kami tunjukkan tanda-tanda bahwa Muhammad itu memang nabi kami. Afala taqilun, kenapa tidak berpikir? Afala tatafakkarun, kenapa tidak berpikir? Afala tatadzakkarun, kenapa kamu tidak berpikir? Lagi-lagi ilmu pengetahuan. Islam akan bangkit bukan dengan meledakkan kedutaan orang lain. Islam akan bangkit bukan dengan membunuh. Islam akan bangkit dengan menjunjung Al-Quran, memuliakan. Bagaimana cara memuliakan Al-Quran? Begini cara markas besar Angkatan Darat memuliakan Al-Quran, membuat pentas yang luar biasa. Rasanya saya masuk TV baru inilah sebesar ini. Masya Allah. Begini, saya tadi menduga waktu di jalan Ustaz Somad, ini acaranya intern TNI Angkatan Darat saja. Dalam bayangan saya paling 3 sop. Ternyata melimpah ruah. Hanya Allah saja yang memberikan kekuatan ini. Padahal sudah disiapkan kursi, mana tahu menggeletar Ustaz nggak bisa berdiri. Allah memberikan la haula wala quwata illa billah. Itu yang membuat bapak bisa tegar menghadapi musuh-musuh NKRI. Itu yang membuat bapak-bapak tentara kita bisa tegak berhadapan membela negeri ini. Ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selalu berkata la ilaha illallah. Saat lahirnya dibisikkan ke telinga sebelah kanan, asyhadu an la ilaha illallah. Bagi yang di dalam belum azan, yang nggak nonton, oh sudah, belum, ini baru contoh aja. Saat saya lahir, ayah saya yang membisikkan ke telinga saya sebelah kanan, asyhadu an la ilaha illallah. Saat saya lahir, ayah saya. Saat anak lahir, begitu juga. Saat cucu saya lahir, anak saya yang akan mengazankan dia. Waktu anak Ustaz lahir, ya lahir dia 1 Muharram, pandai dia nyari tanggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Abdul Somad. Betul, bisa datang ke rumah sakit, ini mau melahirkan. Saya sedang ada acara nih menyambut 1 Muharram. Jadi gimana Pak Ustaz? Ya lahir aja, masa nunggu saya pulang? Setelah pulang baru saya mengazankan ke telinga. Datang bidan, kata dia, Pak, anaknya pegang gini, kepalanya di sini ya. Dia ajari saya. Dalam hati saya, kamu mau ngajari saya. Dia nggak tahu saya Ustaz, karena saya pakai kemeja, digulung, nggak pakai peci. Dia sangka mahasiswa semester 7. Saya azankan anak saya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tak sanggup saya sampai akhir, meleleh air mata. Apa yang kau tangiskan ayah? Apa yang kau tangiskan Somad? Apa yang kau tangiskan? Aku menangis saat kau lahir ke alam fana ini. Aku membisikkan telingamu la ilaha illallah. Aku tak minta banyak padamu nak. Aku tak ingin kau punya kekuasaan tapi kau lupa Allah. Aku tak ingin kau kaya tapi kau tidak tolong agama Allah. Yang kuinginkan cuma satu, saat aku mati meregang nyawa nanti, engkaulah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha illallah. Alhamdulillah, saudara-saudara kita, bapak-bapak kita, jenderal-jenderal kita, punya kekuasaan, punya pangkat, punya jabatan, masih ingat Quran, masih ingat anak-anak yatim. Tuh anak yatim di sana, usap kepalanya, salam, sapu kepalanya. Setiap helai rambutnya, fi kulli sya'ratin, setiap helai rambutnya hasanat, kebaikan-kebaikan. Kenapa kepala anak yatim itu diusap Pak Ustaz? Ayah dia sudah meninggal dunia, dia rindu kasih sayang. Anak-anak yatim, adik-adikku sekalian, menjadi yatim bukan kehinaan. Nabi Muhammad SAW anak yatim, Imam Syafi'i anak yatim, ulama besar Syekh Yusuf Qardawi anak yatim. Berapa banyak anak yatim? Adapun yang anak kaya-kaya, jangan bangga dulu, jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tidak ada. Berharap pada yang ada. Bapakku hebat, orang kaya, tapi betapa Allah mengambil nikmat, hilang.
tapi kau yang belum tentu ada yang maha ada, yang membuat yang tidak ada menjadi ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Itu yang dibangkitkan semangat. Diundang anak-anak ini, mereka akan berjaya di masa depan, mereka akan menjadi orang yang berhasil. Sampai mati dia ingat, dulu kami diundang di Mabes TNI Angkatan Darat buka bersama. Kapan itu? 20 tahun yang lalu. Ketika itu aku masih anak yatim, sekarang sudah berhasil. Siapa yang ceramah waktu itu? Almarhum Abdul Somad. Di mana dia sekarang? Sudah mati dimakan cacing tanah. Tapi mengalir pahalanya ke makam. Ini pendidikan. Mendidik bukan sekedar ceramah, mendidik menunjukkan kepada umat, begini kami cinta Al-Quran, begini kami memuliakan Al-Quran. Apa salahnya? Tak ada salahnya, tak ada kelirunya. Andai Mabes TNI mau buat acara nuzul Quran, dibuat di ruang kecil, meja ngaji, selesai, foto-foto selesai. Tapi ini syiar, show force, menunjukkan kekuatan, bukan ingin menghinakan, bukan ingin merendahkan. Begini cara memuliakan Al-Quran. Al-Quran dimuliakan.